Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Aura, apa kabarnya? Semoga semua sehat, insya Allah. Baiklah, kita akan lanjut ke tema berikutnya untuk membahas Asmaul Husna dari 6 sampai dengan 10 ya Bun. Pasti teman Aura mungkin juga mayoritas sudah banyak yang tahu, tapi akan lebih baik jika kita ulang kembali nih Bun, dari 6 sampai dengan 10. Iya. Apa saja Bun yang pertama? Kalau 1 sampai 5 tadi berhenti di salam. Jadi kalau yang 6 Al-Mu'min ya. Al-Mu'min, Muhaimin, Azizul, Jabbar, Mutakabbir. Seperti itu. Sekarang kita mau akan bahas kalau dia semua nama betul. itu ada di dalam surat, banyak sebenarnya, cuman saya ambil sekarang yang dari surat Al-Hasyr paling banyak itu ada di dalam surat 59 ya, di dalam Al-Qur'an. Itu surat Al-Hasyr dari surah 21 sampai akhir seperti Gimana itu. Bunyinya, Bu? Bunyinya Al-Hasyr itu Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu sudah ikut di Al-Fatihah ya. Terus Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus ya. Ada Malikul Quddus ya, Azizul Jabbar Mutakabbir ya. Jadi ada semua di situ. Itulah karena keutamaan Al-Hasyr ya. Jadi sampai dengan Kholikul Bariul Musawwirul lahul asmaul husna ya, disebutkan lahul asmaul husna. Jadi nama-nama yang disebutkan di Al-Hasyr itu namanya asmaul husna sama Al-Qur'an itu. Apa sih, kenapa sih disebutkan kalau itu asmaul husna yang bagian dari 99 awal ya? Karena di akhir ayat Al-Hasyr disebut yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul, seperti itu. Jadi memang semua bertasbih, tidak manusia saja. Tidak hanya ciptaan Allah yang berupa manusia, yusabbihu lahu. Berarti semua ciptaan Allah yang lain itu bertasbih. Iya, bertasbih. Oh, daun, alam semuanya ya itu kita kan semuanya sekarang bertasbih. lagi ada di alam ya. Pohon semua ya, tumbuh-tumbuhan, pohon, binatang pun bertasbih dengan versi dia, dengan model dia kepada Allah. Yang tahu hanya Allah. Bagaimana bertasbihnya ayam, betul, bertasbihnya pohon apa ini duku ya, ini bertasbihnya pohon kelengkeng, bertasbihnya bunga-bunga ini kepada ini bunga, coba ciptaan Allah ini bunga yang untuk menghalau nyamuk. Bagaimana dia bisa bertasbih, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu apa namanya, keutamaan surat Al-Hasyr ya, disebut di mana diwahyukan. Dari 6 sampai dengan 10 Asmaul Husna itu memang tercantum di keutamaannya di ada di surat Al-Hasyr. Sebenarnya bisa dari 1, Rahmanur Rahim, Malikul Quddus, Salamul Mu'min, Muhaimin, Azizul Jabbar Mutakabbir. Ya, kan disebutkan subhanallah. Maha suci Allah, semuanya ada. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal asmaul husna. Jadi betul-betul yang tidak tahu menjadi tahu kita ini ya. Kenapa saya ingin mensyiarkan bahwa Asmaul Husna itu memang perintah. Ada 3 surat yang sebelumnya kan yang saya bahas, ada di surat Al-Isra ya, ada Al-A'raf, ada di Al-Fatihah, ada di mana saya sebut Toha ya, itu semua ada untuk perintah. Bukan perintah kalau memang tidak dimasukkan di dalam perintah, itu rujukan untuk orang-orang berzikir dengan Asmaul Husna. Seperti itu. Jadi ada dalilnya, memang ada 3 surat, 4 surat itu. Dan saya mau cerita sedikit tentang peristiwa Gunung Merapi ya. Gunung Merapi itu ada yang jaga, mungkin para teman Aura sudah kenal ya, Mbah Marijan. Nah, almarhum Mbah Marijan. Almarhum Mbah Marijan itu kan penjaga Gunung Merapi. Jadi sejak zaman dahulu kala Islam masuk, beliau itu belajar ke wali-wali. Salah satunya kalau di Jawa Tengah itu mungkin Sunan Gunung Jati, Sunan apa namanya? Yang bertapa di sungai itu Kalijaga ya. Dia punya anak Sunan Muria, ada di Gunung Muria. Jadi Mbah Marijan itu mendapat
pesan dari eyang-eyangnya dulu untuk menjaga gunung Merapi itu, suruh baca zikir kacer, namanya kacer. Nah kita enggak tahu apa itu kacer, begitu kita mengerti al-hasr ya, ada zikir asmaul husna, oh yang dibaca ya itu Allahur Rahmanur Rahim Malikul Qudus Salamul Mu'min. Kalau ada gempa, ada gunung mau meletus, disuruh hari-hari berzikir zikir kacer itu. Lah kacer itu maksudnya hasr, pengusiran. Artinya kan pengusiran. Jadi Mbak Marijan itu memang menyebar taklim-taklim untuk zikir, mengorbitkan bahwa zikir dia adalah zikir kacer, gitu namanya. Ya al-hasr ini sebetulnya al-hasr ya, al-hasr. Jadi teman Aura, itu, makanya kita juga akhirnya baru tahu nih. Saya juga jujur baru tahu bahwa ternyata banyak sekali keutamaan dari surat al-hasr. Iya. Karena selain kita belajar bertasbih juga dengan surat al-hasr, Iya. bahwa yang bertasbih itu bukan hanya manusia tapi juga seluruh ciptaan Allah. Iya. Baik itu alam, baik itu juga binatang, hewan-hewan, semua itu semuanya bertasbih dengan caranya masing-masing. Dan ingat, hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Iya. Masih banyak lagi keutamaan surat yang lainnya ya Bun. Keutamaan yang perlu saya tularkan bahwa belajar al-hasr yang jangan hanya yang saya sebutkan saja ayatnya, tapi dikulik semua ya. ayatnya, Dikulik semua dari ayat 1 akhir. sampai akhir 24. betul. Karena di awal-awal surat itu menyebutkan orang disuruh mendahulukan yang bisa, tidak boleh ditunda sampai besok. Godin tidak boleh. Jadi kalau kita punya masalah, selesaikan hari ini juga, jangan sampai ditunda untuk besok. Karena kebenaran itu milik Allah, ya. Orang yang bersungguh-sungguh belajar amanah segala itu ada di dalam situ. Ya, baik. Bun, jadi itu. karena sambil menunggu juga azan maghrib, ya. Kita sambil Ramadan ini sambil berpuasa, sambil serak, sambil kita buka surat al-hasr. Ya. Nanti kalau udah selesai baca suratnya, digali suratnya, ya azan maghrib. Insya Allah. Jadi sambil menunggu azan maghrib, boleh dibuka Al-Qur'annya, kemudian cari surat al-hasr. Jangan hanya dari beberapa ayat, tapi buka dari ayat pertama. Jadi paham apa yang diceritakan Bunda tadi. Kalau sekarang mau saya bacakan ya, bukan saya hafalkan, saya bacakan walaupun saya hafal surat ini. Boleh sombong ya dikit. Teman Aura, ini begini yang surat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. La ilaha illa huwa. Huwa itu dhamir kepada Allah, huwa, ya. Dhamir yang disebut di sini. Alimul ghaibi wasyahada. Jadi Allah itu mengetahui segala yang gaib dan syahada yang jelas. Ya, yang kedua, wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada ini di surah Ruqyah saya ada, ya. Seperti itu. Subhanallahi amma yusyrikun. Tuh. Semua disebut dari mulai Rahman la ilaha illallah Malikul Qudus Salamul Mu'min, ya, disebut semuanya. Makanya saya merujuk ke surat Al-Hasr karena lebih banyak membahas Asmaul Husna. Baik, ya, teman demikian. Aura. Ya, sambil cukup menanti. sekian Bunda ya, berarti sambil menanti azan maghrib. Dung sudah selesai baca akhirnya. Oke, terima kasih banyak teman Aura. Selamat menunaikan ibadah puasa sambil menunggu azan maghrib. Yuk berzikir, sambil berzikir kita buka Al-Qur'annya, kita baca lagi Asmaul Husnanya, kita pahamkan lagi maksud dan maknanya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bunda. Sami-sami manfaat. Tetap puasa kita ya insya Allah ya Bun. Ya, alhamdulillah. Dan kita akan menemani teman Aura semua. Baik, Baik, terima kasih semua. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.